Nabi pernah buat reuni perang Uhud? Hah? Reuni perang Badar 300 lawan 1000 orang Nabi buat reuni? Hah? Adakah reuni Uhud, reuni Badar, reuni perang Hunain, reuni haji wada? Hah? Reuni turunnya ayat Al-Quran yang memberitakan sempurnanya agama? Tidak ada. Perasaan. Hati-hati kita sekarang di hari-hari politik, dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menjaga darah kaum muslimin yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada, kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Ada hal yang menarik ya dari salah seorang ustadz ya, di mana menjelang reuni 212 yang tersisa kurang lebih ya 2 hari lagi, ini kemudian mendapat respon daripada sang ustadz ini. Memang semakin ya menarik saja bahwa ya menjelang reuni 212 ini banyak saja ya ustadz yang kemudian tak henti-hentinya memberikan nasihat, peringatan kepada mereka-mereka yang hendak melakukan reuni ataupun istighosah ya di Monas ya, karena itu kemudian dipertanyakan apa sih manfaatnya melakukan reunian di sana, dan untuk apa reunian-reunian itu sering dilakukan ya, yang ujung-ujungnya melakukan demonstrasi ya. Apa sih urgensinya ya reuni itu dilakukan di tempat-tempat seperti itu? Dan menarik apa yang disampaikan oleh sang ustadz ini, karena dia banyak mengurai berbagai peristiwa-peristiwa masa lalu ya, bagaimana ketika di zaman ya Amirul Mukminin ya Utsman bin Affan ya, itu kemudian bisa menjadi bahan untuk kita refleksi bersama, supaya ini menjadi nasihat sekaligus ya peringatan kepada mereka-mereka yang selalu melakukan demonstrasi berjilid-jilid, dikit-dikit demo ya, kalau 1, 2, 3 kali oke lah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba simak seperti apa penyajian daripada ustaz ini. Mana tanggapan Ustaz tentang reuni 212 hari ini? Barakallah. Saya ingin bertanya saja ya, semua orang yang berilmu insya Allah tidak perlu menghubung-hubung bahas ini, karena memang orang yang punya akal sehat pun bisa menilainya ya, menilai dengan nilai agama atau dengan nilai politik ya kan. Sekarang saya bertanya, bukankah Nabi SAW telah diberikan kemenangan dalam beberapa jihad ya kan? Apakah Nabi pernah buat reuni perang Uhud? Hah? Reuni perang Badar 300 lawan 1000 orang, secara akal nggak mungkin menang. 300 orang nggak tanpa senjata yang lengkap melawan musuh 1000 orang dengan senjata yang sangat lengkap, dan rata-rata yang ikut perang di perang Badar dari kaum musyrikin adalah ahli perangnya, panglima perang mereka semua turun. Allah berikan kemenangan untuk Nabi. Apakah Nabi buat reuni? Hah? Adakah reuni Uhud, reuni Badar, reuni perang Hunain, reuni haji wada? Hah? Reuni turunnya ayat Al-Quran yang memberitakan sempurnanya agama? Nggak ada ya, nggak ada. Ini agama, mengikuti dalil bukan mengikuti perasaan. Hati-hati kita sekarang di hari-hari politik, dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menjaga darah kaum muslimin yang ada di Indonesia dari tangan-tangan mereka yang ingin mengorbankan darah kaum muslimin demi kepentingan politiknya. Dan itu tidak dikenal sebagai cara-cara Islam. Hanyalah orang-orang yang di luar Islam yang dikenal dengan cara-cara yang seperti itu ya. Apalagi telah jelas dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis serta ucapan para sahabat Nabi, para tabi'in yang telah dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah seperti akidah Asy'ariyah At-Tahawiyah, Syarah I'tiqadi Ahlussunnah Imam Al-Lalika'i, Ushul Sunnah Imam Ahmad, Asy-Syari'ah lil Ajurri ya, kemudian ya, Ushul Sunnah wa I'tiqaduddin karya Imam Ibnu Abi Hatim ya, dan As-Sunnah Ibnu Abi Al-Asim dan yang lain-lainnya, bahwa mereka semua sepakat andai kata ada penguasa yang zalim, perintah Nabi, para sahabat, para tabi'in, 4 imam mazhab sepakat agar kita bersabar, tidak memberontak, agar kita menasihatinya secara 4 mata, bukan di tempat-tempat yang terbuka, dan agar kita mendoakannya dengan kebaikan. Bahkan Imam Ar-Bahari yang menyatakan dalam kitabnya Syurah Sunnah, kata beliau, kalau kamu melihat ada orang yang mencela pemimpin, fa'alam anna sahibu bid'ah, ketahuilah dia adalah pelaku bid'ah, dia adalah pengikut hawa nafsu. Bukan saya yang berkata, Imam Al-Bahari Syarah Sunnah yang protes-proteslah sama kitab itu ya. Dan tidak ada manfaatnya sedikit pun, hanya membuat dolar semakin naik, rentan pertumpahan darah,
adu domba antara sesama kaum muslimin dan kaum muslimin yang lainnya. Akhirnya terbentuk, terkotak-kotak kaum muslimin yang pilih nomor 2 dengan yang pilih nomor 1, padahal semuanya kaum mukminin saling celah-mencela. Kenapa kamu pilih nomor 1? Yang nomor 1 kenapa kamu pilih nomor 2? Padahal Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwa inna akramakum indallahi atqakum. Nabi bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan melengserkannya, memeranginya adalah bentuk kekufuran. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Macet jalan, ada orang yang harus dilarikan ke IGD, akhirnya mati di tengah jalan gara-gara jalan macet. Wanita-wanita yang hamil yang harus sesar, jalan macet tidak bisa dilarikan ke rumah sakit. Siapa yang bertanggung jawab ini? Dolar naik, siapa yang bertanggung jawab? Dan andai kata ada pihak ketiga yang ingin memanaskan suasana, apa yang terjadi kira-kira? Siapa yang untung, siapa yang bahagia ketika ada masyarakat yang melemparkan TNI Polri yang sedang menjaga keamanan, yang mereka juga muslim? Siapa yang untung? Ketika terjadi demo saling dorong-mendorong, saling lempar-melempar, siapa yang untung? Tidak ada keuntungan buat negara, buat Islam sedikit pun. Itu hanyalah menyebabkan kehancuran untuk negara dan untuk Islam itu sendiri. Ya, kita lihat setiap demo pasti ada yang tumpah darahnya, ya kan? Dan kita nggak tahu kalau ada pihak ketiga. Awalnya aksi damai, rupanya ada yang lemparkan satu granat. Ya, mati orang yang ada di acara itu, dipanaskan suasana untuk memberontak. Ya, atau ada aparat keamanan yang mati, akhirnya temannya balas 2 korsa. Jadi apa negara ini? Utsman bin Affan dilengsarkan gara-gara hoak. Ya, tersebarnya fatwa bahwa Aisyah memerintahkan untuk memberontak kepada Utsman atau kepada Ali bin Abi Thalib. Fatwa palsu. Dan tersebarkan selembaran kertas bahwa para sahabat Nabi memerintahkan masyarakatnya untuk melengsarkan Utsman. Dan tersebarnya di Madinah lembaran-lembaran yang di situ ada stempel Istana Utsman. Ya, sangat menarik ya ulasan dari Ustadz ini ya, di mana nasihat-nasihat ini betul-betul memiliki muatan yang sangat mengedukasi ya. Bagaimana beliau mengurai proses sejarah ya di masa Amirul Mukminin, dan tentu ini adalah sebuah nasihat yang cukup ya bagus untuk kemudian kita telaah di tengah-tengah ya suasana negara kita ini sedang menghadapi proses ya politik ya di tahun 2024 ya. Banyak saja gerakan-gerakan sosial ya yang kemudian selalu membawa simbol-simbol agama. Dan bagaimana Ustadz ini kemudian ya menyindir terkait dengan reuni-reuni itu ya, menurutnya bahwa reuni-reuni itu tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi ya. Dan tentu pertanyaan sederhananya adalah apa sih urgensinya ini reuni-reuni itu dilakukan? Apa pula manfaatnya? Jauh-jauh hari sebelumnya sudah banyak ustadz-ustadz dan kelompok-kelompok masyarakat itu kemudian menolak keras ya dari rencana aksi reuni 212. Karena jelas dari sisi manfaat ya ini tidak ada manfaat langsung ya baik ya terhadap negara ya maupun terhadap ya jamaah-jamaah mereka yang melakukan aksi demonstrasi. Dan itu hanya akan ya mengganggu aktivitas ya lalu lintas di sekitar ya aksi tersebut. Dan kalaupun misalnya mereka kemudian merepresentasikan umat Islam ya, dari sebutlah bahwa total penduduk Indonesia ini adalah 280 juta sekian-sekian ya, kurang lebih ya 80% itu kan mayoritas Islam. Mereka ini selalu membawa ya nama Islam, bahwa dia adalah representasi umat Islam. Padahal PA212 FPI ini adalah bahagian terkecil daripada umat Islam itu sendiri di Indonesia. Nah, oleh karena itu bahwa kita berharap ya makin banyak ustadz untuk kemudian mau berani untuk berbicara, memberikan kritik ya, memberikan nasihat terhadap pentolan-pentolan FPI ini ya, maupun PA212 ini, agar ya hati-hati ya dalam melakukan gerakan-gerakan sosial yang berbaju agama. Ya, karena ditakutkan ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Mungkin ya para petinggi-petinggi PA212 FPI dalam sebuah gerakan-gerakan aksi yang dikemas dalam bentuk reuni memang niatnya baik, tetapi takutnya ada pihak-pihak ketiga yang bisa memanfaatkan keadaan, yang bisa membuat gaduh suasana, dan itu bisa saja terjadi ya. Maka untuk mengantisipasi itu semua, kenapa pilihannya tidak melakukan reuni saja misalnya di tempat seperti gedung ya, kan banyak gedung-gedung yang bisa memuat ya ratusan ribu orang, ketimbang harus di tempat-tempat seperti itu yang memang rawan ya menimbulkan ya kegaduhan.
Dan ini mestinya harus dilihat sebagai sebuah masukan dan nasihat dari sang ustadz ini kepada mereka-mereka ya para pentolang-pentolang PA212, karena bagaimanapun juga ya orang mengingatkan itu karena ingin melihat ya Indonesia tercinta ini sebagai rumah bersama. Indonesia ini adalah